Duduk aja nggak apa tuh, Ami aja duduk, nggak Ami duduk. Apa? Gak apa-apa. Ami aja duduk, udah. Apa? Gak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ambilin itu yang hitam tuh. Ada yang hitam tuh, kantong tuh di samping dekat pot bunga. Kantong hitam, ambilin pot ini. Bawa sini. Itu tuh di samping. Di tempat sini yang bukan tuh ada kantong hitam. Bawa sini. والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Iya. Makasih. Ini jangan digoyang-goyang. Yang terhormat dan kami hormati. Ininya goyang tuh jadi. 8 Pak Mustafa Kamal. Yang terhormat dan kami hormati dan semua pengurus RT 8 yang tidak bisa sebut satu persatu, namun tidak mengganggu rasa tanding kami. Dan kalau kepada para asatid yang tidak bisa sebut nama satu persatu, dan kami muliakan kepada anak yatim dan piatu, anak yatim semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan doa dari mereka sehingga keluarga kita menjadikan sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan kita selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati kepada hadirin semua yang kami hormati. Pertama-tama yang paling utama kami mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Dengan rahmat hidayah serta inayahnya kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majelis yang penuh barokah ini, penuh thalabul ilmi, yaitu tempat thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semuanya Allah senantiasa memberikan ampunan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salat ma'asalam biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya besok pada hari kiamat diakui umatnya yang hakiki sehingga mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang kami hormati, kita semuanya baru merayakan yaitu kemerdekaan yang keberapa Pak? 75. Merdeka fisik karena sekarang tidak ada peperangan. Oleh karena itu tidak ada halangan untuk melaksanakan kebaikan. Kemerdekaan fisik. Oleh karena itu kemerdekaan yang hakiki yaitu kemerdekaan dari hawa nafsu. Karena tidak ada peperangan ini, tidak ada yang mengganggu, yaitu tidak menjadikan diperbudak oleh Jepang dan Belanda. Oleh karena itu dulu kan diperbudak oleh Jepang dan Belanda sehingga kita menjadi hilang. Akan tetapi para alim ulama, para cendekiawan, yaitu mempertahankan kenegaraan ini supaya kita semuanya tidak diperbudak oleh
Akan tetapi kalau kita sekarang ini tidak ada peperangan, harus mengakhiri itikadkan kita harus menjadi budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menjadi budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin ainul yakin, tambah sudah yakin ainul yakin akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhir. Kita diperintahkan sholat, kita diperintahkan zakat, kita diperintahkan puasa. Itu kita menjadikan budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kalau kita menjadi budaknya, yaitu hambanya Allah, seperti negara Jepang, seperti negara Belanda zaman dulu, kita menjadi hina. Akan tetapi para alim ulama bersatu, santri-santri bersatu, para cendekiawan bersatu, sehingga kemenangan diraih oleh para pejuang-pejuang. Mudah-mudahan pejuang-pejuang dahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah kita merdeka dalam fisik, walaupun kita tidak memperebutkan negara kita, yaitu pahlawan dahulu, kita tinggal menempatinya. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara bersyukur gimana? Kita harus meraih kemerdekaan yang hakiki, yaitu memerangi hawa nafsu. Pada malam hari ini kan ada terlalu ilmi mengkaji Safinatun Najah. Saya yakin ada salah satu orang yang diganggu oleh Firaun, diganggu oleh anaknya, diganggu oleh istrinya supaya tidak berangkat. Itu. Oleh karena itu belum merdeka kita berarti harus seperti itu. Ada ya? 3M, Berarti kita masih menjadi budaknya ini. Kita kan tinggal menempati kemerdekaan secara fisik, tidak ada peperangan. Oleh karena itu kita harus bisa memerangi hawa nafsu. Itu baru mendapatkan kemerdekaan fisik, kemerdekaan hawa nafsu. Sekarang kita bersyukur merayakan yaitu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini, kita rayakan dengan apa? Apakah orkes, apakah orgen, apakah lomba anak-anak? Kalau seperti ini, seperti orkes, seperti orgen, tapi kalau sekedar karaoke cuman enggak joget-joget lah, biasa lah gitu. Ada ya? Tapi kalau yang joget-joget istrinya jangan joget. Nanti malah kemana-mana. Ada kita joget kalem. Pikirannya kemana-mana. Karena apa? Bahasa Arab itu, Pak ya, ro'a dengan naldor itu sama-sama artinya melihat. Tapi kalau ro'a Pak, melihat doang, tidak ada kemana-mana. Nah, naldoro melihat, ro'a juga artinya melihat. Tapi kalau naldoro melihat itu hatinya kemana-mana. Itulah yang dihukumi haram. Dosa kita melihat perempuan, yaitu dengan naldor, melihat dengan angan-angan yang bukan. Oh, seperti gitu ya. Gimana kalau dalamnya kan gitu? Nah, itu naldoro. Tapi kalau kita sekedar melihat, ya kita dengan tetangga dari mana biasa, enggak ada apa-apa. Kan tidak semuanya kita melihat perempuan itu punya hawa. Akan tetapi kalau melihat dengan lakal naldoro, dengan mengangan-angan, itu yang dihukumi haram. Akan tetapi kita harus hati-hati karena setan itu selalu di samping kita. Ya, kalau kita tidak bisa memerangi hawa nafsu, yang kalah dengan setan. Awalnya ro'a, tapi akhir-akhirnya lama-kelamaan jadi naldoro.
personal. Oleh karena itu tidak boleh yaitu banyak-banyak melakukan kalau istrinya nggak apa. Bapak-bapak yang kami hormati, perbuatan yang mengakibatkan su'ul khotimah, perbuatan yang mengakibatkan atau memudahkan su'ul khotimah, jadi yaitu kita meninggal dengan kejelekan, diakhiri dengan jelek, su'ul ya. Itu yang pertama adalah minuman, yaitu orang-orang itu sering minum arak atau khamar. Kalau kita sekarang kan macam-macam pakai pil kan gitu ya. Kenapa Rasulullah melarangnya? Karena akan merusak badan. Itu kalau sering kita mau minum atau memabukkan, itu memudahkan kita su'ul khotimah. Seperti gini Pak. Ini kata ulama, aqua 3 ini ya. Aqua 3, 1, 2, 3. Contohnya aja. 3 ini ganjil. Ini ibarat air putih. Ya. Ini minyak. Ini arak. Air putih kita kasih darah. Nah, ini menjadi satu, bisa bercampur. Oleh karena itu kita disarankan oleh dokter untuk memperbanyak minum air putih, karena darah bersatu dengan itu mensehatkan. Tapi kalau ini minyak kita kawin darah tidak mau bersatu. Oleh karena itu kalau kita sering makan kering-keringan dari kolesterolnya banyak, berarti pegel-pegel misalnya apa itu nanti ngaku-ngakuan macam ya itu sudah gitu lah. Kalau tidak sering olahraga malah nggak sakit. Nah, ini jangan banyak makan minyak. Maaf, ini ada yang jualan minyak ini. Ada. Wah, ini tidak sengaja menyinggung, tapi ya tetap masak pakai minyak, ini jadi banyak. Dan yang ini ibarat arak. Kita taruhin darah, ini tidak bisa bersatu, pasti pisah. Nah, ketika kita darah di dalam badan ini kita minum arak atau minuman yang memabukkan, ya, itu tidak akan bersatu, bahkan bisa meledak. Usus susu kita juga akan putih dan akan meledak. Oleh karena itu yang sering minum itu umurnya tidak lama. Tapi minum yang memabukkan. Karena itu perbuatan minuman yang memabukkan ini kita lebih hindari. Ya, memperbanyak air putih supaya sehat. Dan yang kedua adalah yang menyebabkan su'ul khotimah, akhir hayatnya jelek. Ya, kalau akhir hayatnya jelek ya digoyang hisab masuk neraka gitu. Yaitu orang yang mengulur-ngulur sholat. Ini mengulur-ngulur sholat ya. Wah, ini film ini malah nunggu apa itu iklan dulu kalau sholat. Nah, itu masuk mengulur-ngulur. Wah, iklannya 2 menit, sholat saya harus 1,5 menit. Gitu. Jangan sampai lewat iklan kan gitu. Nah, itu termasuk mengulur-ngulur waktu. Oleh karena itu kita sebagai orang Islam sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat pada waktunya. Oleh karena itu tidak boleh mengulur-ngulur. Bahkan ada cerita yaitu kakak adik, ya, adik laki-laki, kakaknya perempuan itu meninggal, adiknya yang mengurusinya, mandiin sampai mengubur dengan tetangganya. Akan tetapi adiknya itu ketika mengubur atau memandangkan itu mayat itu, jenazah itu bawa uang.
tidak sadar uangnya jatuh dan terpendam oleh tanah. Tidak sadar sampai rumah, istilahnya nyari di sakunya tidak ada. Lalu kembali ke makam itu, lalu duduk lagi, digali lagi. Kalau duduk kan apa yang bahasa Jawa ya duduk. Digali lagi, maaf ini kalau tidak ada yang bisa bahasa Jawa, yang mungkin campuran. Digali lagi, belum sampai mayat itu sudah ada apa? Api membara. Lalu adiknya pulang dengan dengan pucuk, nanya kepada ibunya, ibu, pekerjaannya apa? Ketika saya mencari uang saya jatuh di situ, belum nyampe badannya, belum nyampe dia sudah ada api. Ibunya sedih, tidak menjawabnya, akan tetapi meneteskan air sedih. Akan tetapi adiknya itu memaksa untuk mendapatkan jawaban dari ibunya. Akhirnya lama-kelamaan menjawabnya, mbakmu kalau saya suruh sholat tidak mau dan selalu keluar. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar, ketika Rasulullah memerintahkan untuk mensolati orang itu sudah meninggal, sudah dikafani itu, Sayyidina Abu Bakar beserta teman-temannya, sahibnya mensolatinya. Dumadaan mayat itu bergerak-gerak itu dicari, itu di dalam ada ular. Lalu temannya sahabat Sayyidina Abu Bakar akan membunuhnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ular itu bisa berbicara. Hamba Allah, kenapa kamu ingin membunuhku? Aku tidak bersalah. Bahkan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa orang ini. Nah, jawabannya ular itu. Temannya Sayyidina Abu Bakar tadi menanya-tanya kepada ular tadi, kenapa Allah memerintahkan untuk menyiksa mayat ini? Karena dia sering mengulur-ulur waktu sholat, dan kalau ada anda tidak cepat-cepat sholat mendatangnya. Yang kedua, tidak mau mengeluarkan zakat, dan yang ketiga, tidak mau mendengarkan para alim ulama. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendengarkan para alim ulama, bisa melaksanakan kewajiban kita, diantaranya adalah sholat dan zakat, supaya kita tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga yang bisa menyebabkan su'ul khotimah, bukan yaitu husnul khotimah. Kalau husnul khotimah kan bagus, su'ul khotimah. Kalau su'ul khotimah itu matinya sudah tersesat dan nanti timbangannya yang jelek itu lebih berat. Dan yang ketiga adalah menyakitkan kedua orang tua. Ini orang tua ini doanya luar biasa. Jangan sampai kita durhaka pada kedua orang tua gara-gara jangan begitu. Oh, berarti Pak Ali sudah praktik ini. Bisa enggak? Karena gimana? Antara istri dengan suami ini komunikasinya harus bagus. Kalau memang ini, nah ini kadang-kadang istri kan cemburunya apa? Wah, bapaknya dikasih uang, bapak saya tidak pernah. Tapi kalau perempuan diam, tapi sakit. Tambah ya. Ini komunikasinya supaya bagus. Karena apa? Karena mertua itu juga orang tua kita anaknya masa nggak mau orang tuanya kan gitu. Ya memang bapak-bapak ini kewajiban untuk menafkahi kedua orang tua. Akan tetapi kalau kita sudah mempunyai istri ini harus komunikasi yang bagus. Kalau memang bapak mau ngirimin bapaknya 500,
ini bisa dikomunikasi, mertua dikasih tiga berapa, nggak sama, nggak masalah, sama lebih bagus. Oleh karena itu pun bisa dimasukkan menyakitkan hati kedua orang tua, karena kita mau anaknya masa nggak mau orang tuanya. Oleh karena itu mertua itu juga orang tua kita. Apalagi orang tua kita sendiri tidak boleh menyakitkan. Ini kan kisah di dalam kitab Nasihin, yaitu sahabat Al-Qamah yang meninggalnya kan yaitu kasihan. Beberapa hari itu akan jabutnya itu disiksa dulu oleh malaikat. Gara-gara apa? Gara-gara menyakitkan kedua orang tua. Ketika orang tua ke rumahnya, dia marah, dianggap dia minta-minta. Ketika orang tuanya ingin butuh, yang mau mungkin kebutuhan kurang itu minta, di mana ya? Akan tetapi itu ceritanya itu gara-gara setelah punya istri itu. Oleh karena itu supaya apa? Istri bagus dengan mertuanya, orang tuanya bapak juga bagus, baik dengan mertua, itu komunikasinya harus bagus. Ya, mungkin kalau mampunya baru ngirimin orang tuanya sendiri, orang tua bapak komunikasi dengan yaitu ibu atau istri itu, supaya apa? Tidak, karena istri itu kalau sakit itu tidak marah, diam itu sakit gitu. Oleh karena itu kita tidak boleh menyakitkan hati kedua orang tua, karena banyak kisah-kisah yang menjelaskan menyakitkan kedua orang tua ini akan sengsara dunia dan akhirat. Karena apa? Menyakitkan kedua orang tua ini yaitu siksanya secara spontan di dunianya, walaupun dia sukses, akan tetapi dengan kedua orang tuanya tidak bagus atau tidak baik, akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di akhirat nanti. Secara spontan, secara kontan, kedua orang tua itu beri oleh Allah Subhanahu wa taala siksa di dunia. Kadang kita kan melakukan siksanya di akhirat, akan tetapi kalau kita menyakitkan kedua orang tua di dunia maupun di akhirat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yang bisa menyebabkan su'ul khatimah yaitu menyakitkan tetangga. Berat kita bertetangga itu karena apa? Banyak hadis yang menjelaskan kita bertetangga dengan rukun itu pahalanya sekali. Oleh karena itu seperti ini untuk menghindarkan supaya kita tidak bergerengan dengan tetangga. Ini luar biasa. Rukun tetangga. Sebabnya apa? Kalau kita sering bersalaman dengan tetangga, yadhabil qulubi, yadhabil qulli an qulubikum, akan menghilangkan unek-unek di dalam hati kita. Kita datang salam, assalamualaikum, kita tidak berhutang, kita tidak ikut apa, pokoknya kita enjoy di dalam majelis ini. Apalagi majelis ini juga itu umpamanya nggak ada ngajinya itu sudah bagus, ada tahlil, ada bagus, apalagi ada taklim, dapat semuanya. Oleh karena itu dengan tetangga itu harus itu ya, harus artinya harus kita harus berperan yang baik. Kalau kita berperan yang baik masih dikunci itu urusan dia. Gitu. Kita pokoknya kita jangan sampai menyakitkan tetangga. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama. Dapat semua ya? Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wal sabil. Wa'budullaha, sembahlah Allah. Nah,
Karena sembelih Allah berarti fokusnya sholat. Enggak Pak. Sembelih apa semuanya yang sekiranya kita melakukan kebaikan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil kerja dan menafkahi yaitu istri dan anak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak karena siapa. Ya. Kita ngaji dengan karena Allah, bukan karena Pak Mustafa kan. Berarti kalau karena Pak Mustafa Kamal nanti mah wala tusyriku bihi, menserikatkan, menyamakan Allah. Oleh karena itu tidak fokus kita waktu itu apa saja sekiranya itu baik bahwa ta'ala kita nyamperin anak yatim karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngaji duduk bersama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kita melaksanakan kebaikan tidak boleh karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik. Anis kurli waliwa idaini. Ini selalu bergandengan. Bersyukurlah kepada Allah. Anis kurli waliwa idaini, dan bersyukurlah kepada kedua orang. Anis kurli, tapi tidak waliwa idaini. Bapak ada tarian masjid atau ibadah masjid 10 juta, yatim 15 juta, RT biasanya 50, Bapak 200. Akan tetapi dengan kedua orang tua tidak baik, maka amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anis kurli wali bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Tidak cukup anis kurli, bersyukur kepada Allah Tuhan. Karena ada wawu ini menyertakan bahwa itu anis kurli tidak sempurna kalau tidak bersyukur kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana wa bidil qurba, dan kerabat yang dekat, ponakan, itu kerabat yang dekat. Wal yatama, dan berbuat baiklah kepada yatim. Nih, ya, kalau dalam hadis kan gini, barang siapa yang menanggung anak yatim, ya, tanggungnya 1 bulan atau ya ini mungkin ya setiap harinya. Besok di dalam surga akan bergandengan dengan saya seperti itu. Dekatnya seperti itu. Nah, dekat sangat dekat itu. Karena itu kita menanggung anak yatim yang setiap hari itu luar biasa. Kalau tidak bisa setiap hari 1 minggu. Kalau tidak bisa 1 minggu ya 2 minggu. Kalau tidak bisa nanggung 2 minggu 1 bulan. Udah berarti aja 1 bulan. Jangan sampai 2 bulan. Terusan sampai cuma bulan tahun doang. 1 tahun kasihan anaknya yatim. Oleh karena itu anak yatim tidak dimasukkan ke zakat. Karena apa? Karena kasihan kalau 1 tahun dikasih 1 kali. Itu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, tidak ada itu. Karena apa? Tidak dimasukkan di dalam asnaf 8, yaitu yang mustahil 8, karena kasihan kalau anak yatim itu dikasih haul 1 tahun sekali. Nah, itu intinya. Wal yatama wal masakin, dan masakin itu orang miskin itu kebutuhan 10.000, punya uang cuma 4.000 atau 5.000. Nah, itu miskin. Kalau fakir, diparah lagi fakir, ya. Kebutuhan 10.000, punyanya uang cuma 2.000, berarti miskin itu kakaknya Pak fakir. Yang paling parah adalah Pak fakir.
Nabi jelasin itu masalah zakat kalau Islam ini. Wal jari bil qurba dan tetangga dekat. Kita harus berbuat baik dengan tetangga dekat. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintah Allah Subhanahu wa taala kita langgar, ya tidak aman dunia maupun akhirat. Oleh karena itu luar biasa supaya apa kita rukun dengan tetangga. Nah ini setiap bulan ada kumpulan, ada takjilnya, ada santunan gitu ya. Wal jari bil qurba. Berarti tetangga itu sebatas apa? Ke depan 40, ke samping 40, ke samping kanan 40, ke samping kiri 40 rumah, ke belakang 40 rumah. Itu masih tetangga. Berarti kalau tetangga dekat ya ingat, kalau tetangga jauh ya berarti 40 dari sini. Nah, gitu ya. Wal jari bil qurba wal jari junubi, dan tetangga jauh. Wasahibi, dan teman seumpamanya ada teman jauh atau teman jauh yang harus berbuat baik. Apalagi bapak kita, umpamanya bapak kita sudah meninggal, punya teman masih hidup, anaknya harus bisa meneruskan untuk memperbaiki dengan temannya bapak. Nah itu di dalam hadis dijelaskan bahwa ketika bapak kita mempunyai teman, sedangkan bapak itu sudah meninggal, kita meneruskan teman-temannya bapak, kita sambung. Itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, semuanya itu tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Dalam hadis dijelaskan pentingnya kita bertetangga. Kalau Rasulullah SAW meninggal bersabda atau berkata, kalau bersabda itu Rasul, kalau berkata tidak, ya, kalau berfirman Allah jangan kata Muhammad, baca itu tidak mempunyai sopan santun, ya. Kata Muhammad, tidak Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad. Allah tidak pernah memanggil Muhammad ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Tapi Nabi yang lainnya dipanggil biasa, ya Ibrahim. Nabi Muhammad panggilannya cuma itu, maka Muhammadun. Tapi di belakangnya ada Nabi. Nah, itu panggilannya Allah, yaitu makhluk yang bermulia. Kalau kita memuliakan Nabi Muhammad, ya kita berarti mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad SAW bersabda diulang sampai 3 kali, berarti itu perkara yang penting. Seperti gini, miskin, ketika orang laki-laki tidak mempunyai istri. Ini ada yang cerai, ada yang belum nikah. Bukan nikah kedua loh Pak ya. Wah kasih istri satu bisa ada apalagi 2. Nah, udah nikah semua ini rakyatnya belum ya. Nah, kalau mungkin ada yang belum nikah, ini maaf ini mungkin ini kan jelasin ya tentang agama. Ya pernah saya jelasin seperti ini di daerah mana ya. Ada yang zakat tua tersinggung marah-marah, saya dikasih tahu RT-nya ini ini saya tidak tahu mana yang zakat tua mana yang zakat muda. Zakat harum. Saya jelasin apa adanya gitu. Ya mungkin di sini semua ada, tidak ada Pak ya? Ada. Ya sebelumnya saya minta maaf kalau ada. Kalau memang ada, cepat nikah kita. Karena jodoh itu dicari, bukan dia datang sendiri. Ya memang semuanya kan diwajibkan untuk berikhtiar. Kenapa kalau kita tidak mau dibilang oleh Rasulullah miskin, berarti kita cepat nikah. Karena apa? Nikah ini akan menjadikan kaya kita, kaya dari pahala, kaya dari harta.
Nah, kalau setelah nikah kok miskin, salahnya sendiri. Itu mungkin dia mungkin tidak bisa melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Pahala ketika kita belum nikah, kita sholat 2 rakaat. 2 rakaat aja. Akan tetapi kalau kita sudah nikah, sholat 2 rakaat dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 80 rakaat. Oleh karena itu, kalau belum nikah, cepat-cepat nikah. Kalau bapak sudah nikah 1 kali ya nikah. Kalau belum cukup, kalau belum bisa hasil, jangan nikah kedua kali. Nanti malah berubah bisa. Itu ya. Miskinun, lelaki tidak mempunyai istri. Miskin, perempuan yang tidak mempunyai suami juga gitu ya. Rokok siapa? Cari dia Ini mau enggak? minta kepada Allah supaya mendapatkan sujud. Kenapa? Kan miskin pahala maupun harta. Itu Pak, ada yang ada yang jaga tua tapi kaya punya mobil banyak. Nah, itu kata Rasulullah miskin itu. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya lagi, ketika Rasulullah ngendiko atau sabda, as-sadaqah sayun azim, as-sadaqah sayun azim, sadaqah sayun azim. Diulang sampai 3 kali. Sesuatu perkara yang diulang sampai 3 kali itu sangat penting. Bahwa sedekah itu sesuatu yang sangat agung. Sedekah itu sesuatu yang sangat agung sampai 3 kali. Luar biasa sedekah. Kita tidak akan mengurangi harta kita gara-gara bersedekah. Mana pasamalun min sedekatin. Oleh karena itu tidak akan berkurang. Insyaallah Allah akan menambahnya. Ini wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Kenapa dibacahi? Ya karena ini wawu qasam. Wawu qasam itu hanya harus dibaca kasrah. Wallahi, kalau tidak wawu qasam, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, demi Allah orang itu tidak beriman. Sabda Rasulullah sampai 3 kali. Wallahi la yu'minu. Siapa itu? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah, yaitu orang yang tidak memberikan aman kepada tetangga. Selalu bikin masalah terus. Ya jangan sampai Pak ya, dengan tetangga itu yang bagus, baik ya. Ya kalau masalah dunia ini ya memang ada yang benci, ada yang senang. Tapi ketika kita disenangi jangan bangga, kalau kita dipuji jangan terlalu sedih. Kalau sedih nanti malah penyakit. Kita berikhtiar untuk memperbaiki tetangga. Jangan seperti ini, kumpul 1 bulan sekali, bahkan ada santunan anak yatim. Ini luar biasa. Insya Allah hidupnya kita banyak. Selalu diberikan berkah oleh Allah. Amin. Dari hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Orang itu tidak dikatakan beriman, atau orang itu dikatakan beriman kepada Allah dan hari kiamat. Ya, kita bisa dikatakan beriman kepada Allah, ya, beriman kepada hari kiamat. Kok langsung hari kiamat di mana? Kok tidak billahi wa rusulihi wa kutubihi langsung wal yaumil akhir? Karena kalau sudah beriman kepada Allah, sudah beriman kepada hari kiamat, insya Allah yang tengah-tengah itu ngikutin. Berucapkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi, yaitu berbuat baiklah dengan tetangga. Mungkin kemarin dengan tetangga kurang bagus, insya Allah setelah pertemuan ini menjadikan baik dan bagus, dan insya Allah Allah mengampuni kemarin. Karena apa? Kita itu tahu yang kita cara
Di dalam hadis lainnya, "Mamin muslimaini yaltaqiyani fasyatafarra'ani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Tiadalah dua orang muslim yang bertemu. Dengan bapak kesini bertemu. Mungkin bapak belum salaman semuanya ya, datang langsung duduk ya. Ya kalau acaranya belum mulai ya salaman semuanya pak. Tapi kalau sudah acaranya sudah dimulai seperti itu, ya udah duduk, tidak usah salaman tetap. Nah itu etika dalam berkumpul. Wah, kan acaranya sudah dimulai sepuh. Wah ini kita ganggu ini. Nah terus salam muter berarti mengganggu orang lain. Itu etika dalam berkumpul ilmi. Kalau ketinggalan mungkin pulang dari kerja sudah telat, datang aja salam duduk salaman kanan kiri. Itu nggak usah. Tapi mungkin dia belum tahu ya itu. Tapi kalau belum dimulai baiknya ya salaman semuanya. Insya Allah sampai selesai itu Allah mengampuninya. Mamin muslimaini yang tiadalah dua orang muslim yang berjumpa ayatasrofahani bersalaman ya bersalaman illa ghufira lahuma kecuali Allah mengampuni keduanya qabla ayyatafarraqa sebelum keduanya ini berpisah, sebelum bapak-bapak ini pulang, insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, itu makanya karena apa? Karena kumpulan seperti ini akan menghilangkan unek-unek yang jelek. Yadhadil hillu an qulubikum, akan menghilangkan unek-unek yang jelek, sehingga pada malam hari ini Allah selalu merahmati kepada kita semuanya. Amin. Amin. Sebentar lagi kita paput Pak ya. Sabina ya. Ya Pak Hamba. Kelamaan Pak? Ya. Kelamaan apa enggak? Bulan tempat lama, pusing gitu. Wah itu belum memerangi hawa nafsu, belum merdeka. Belum merdeka berarti. Merdeka, merdeka fisik gitu. Ya. Nah, kalau kita belum bisa memerangi hawa nafsu, belum merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi. Ini dari kanan Pak? Dari sini ya? Bukan dari sini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul Islami khamsatun syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ayo kita bareng-bareng Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Satu dulu. Arkanul Islami. Khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamus sholati. Wa ita'uz zakati. Wa shaumu ramadhana. Wa hajjul baiti. Man istata'a ilaihi sabila. Ini rukun Islam. Kemarin mukadimahnya sudah ya. Ketika kita ngaji membaca bismillah, alhamdulillah, insyaallah semuanya sudah tercakup jalannya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu. Tadi kan ada saya datang kan sholat semua. Nah, sesuatu tempat kalau tidak diadakan sholat, berarti tempat itu busuk seperti bangkai, lebih dari bangkai. Oleh karena itu kita kumpul apa saja, kita bersolawat. Rukun agama, kita belum menjelaskan rukun Islam, rukun iman. Kita beragama Islam mempunyai rukun, yaitu rukun agama. Ada 3, yaitu rukun Islam,
kedua rukun iman, ketiga rukun ihsan. Itu. Kalau rukun Islam sesuatu atau perbuatan yang dilakukan dengan anggota tubuh ya, dan disertai dengan keyakinan, disertai dengan keimanan, keyakinan. Seperti gini, kita sholat tidak cukup diam, anggota tubuhnya digerakkan, Allahu Akbar, sujud, rukuk, itu rukun sholat harus digerakkan dengan anggota tubuh. Ya. Kita puasa, anggota tubuh tidak makan, kita gerakkan. Ketika belum subuh kita sahur dulu, maghrib kita berbuka, itu namanya puasa. Kita zakat, kita sampaikan kepada orang yang mustahik, ada orang yang berhak, anggota tubuh bergerak. Tidak cukup di dalam hati, zakat uang di dalam hati, tapi tidak menyampaikan hartanya yang dititipkan oleh Allah. Sholat kita terima, jangan ada model itu. Memaknai Al-Quran salah sambung atau salah arti, itu kritik kita kepada Allah, kita itu tapi anggota tubuh tidak kita gunakan. Itu tetap tidak termasuk rukun Islam. Beda dengan rukun iman. Kalau rukun iman ini membenarkan keyakinan di dalam hati dan disertai dengan membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu. Kalau rukun Islam harus kita gerakkan anggota tubuh. Kita haji ke Mekah tidak cukup diam doang. Kita niat haji diam di rumah, ya tidak termasuk Islam. Gitu. Oleh karena itu, rukun agama itu ada 3, rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Kalau rukun ihsan itu etika kita, ya, etika, tingkatan tinggi ihsan itu. Karena apa? Kemanapun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau belanja karena Allah, mau pergi ke PT karena Allah, itu pokoknya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihsan, tidak mau karena manusia. Itu nanti menjadi budaknya manusia. Allah tidak suka, ya, Allah tidak suka menjadi budaknya hambanya. Seperti dulu kan Indonesia diperbudak oleh Jepang, oleh Belanda. Ya kan hina kalau mau terus. Nah kalau sekarang masih diperbudak negara-negara, ya nanti lama-kelamaan menjadi hina. Karena itu para alim ulama dulu termasuk Bapak Qasim atau Mbak Qasim Asy'ari, Ki Haji Dewantara, Subarjo, itu kan memperjuangkan supaya apa? Supaya Indonesia ini tidak menjadi perbudaknya hambanya Allah. Kita diharuskan menjadi budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menjadi budaknya Allah, ya akan maunya dunia maupun akhirat. Sekarang arkanul Islami khamsatun, utawi biro-biro rukun Islam khamsatun itu 5. Syahadatu alla ilaha illallah, suci syahadat atau maksani, yaitu setuhuni orang ana pangeran iku hak disembah illallah kecuali Allah, wa anna muhammadar rasulullah, lan satemene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Nah, sekarang gini, kita kan agama Islam, sejak kecil dilahirkan dari ibu Islam, muslimah. Di asurannya ibu Islam, bapak Islam. Ya tidak perlu syahadat. Syahadatnya ketika kita sholat. Kalau kita sholat tidak bersyahadat, tidak menyaksikan bahwa Allah yang berhak kita sembah dan Nabi Muhammad utusan Allah, sholat kita tidak sah. Yang termasuk rukun Islam ini orang kafir yang baru masuk Islam harus bersyahadat. Kalau tidak bersyahadat, Islamnya tidak sah di mata manusia. Ya, karena ada jumhur ulama memang kalau orang non-Islam, orang kafir masuk Islam diwajibkan untuk bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah
illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akan tetapi kalau kita dilahirkan sejak kecil, ya tidak usah sadar-sadarnya ketika kita melakukan sholat. Wa iqamus sholat, dan menengaki sholat, mendirikan sholat, tidak mengerjakan sholat tapi mendirikan sholat. Karena apa? Kalau mengerjakan sholat tidak peduli itu rukun sunnahnya, hanya mengerjakan tapi tidak tahu Allahu Akbar itu hukumnya wajib atau sunnah, ya. Fatihah itu hukumnya apa, hukumnya rukun atau sunnah. Memang kita harus tahu, nanti dijelaskan di sakinah yang terakhir kita sambil berjalannya aja, gitu ya. Yang mana, yang sunnah mana, yang mubah mana di dalam sholat itu kita harus tahu. Oleh karena itu, kalau kita artikan dengan mengerjakan sholat, ya hanya mengerjakan, tidak tahu apa yang dia kerjakan. Akan tetapi kalau dimaknani zumenengake, artinya bahasa Jawanya kita zumenengake berarti mendirikan sholat, berarti kita tahu apa yang kita kerjakan. Ketika Allah hukumnya Allah, ketika akbar itu hukumnya apa, ketika Fatihah hukumnya apa, ketika membaca surat-suratnya hukumnya apa, ya. Itu sholat. Di dalam surat Al-Isra, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masmuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Aqimis sholat, dirikanlah sholat, dulu kisamsi, yaitu dimulai dari gesernya matahari. Berarti sholat dulu itu Nabi Muhammad ketika Isra itu mendapatkan kewajiban sholat, tidak langsung subuh, beliau belajar dengan malaikat Jibril dulu. Oleh karena itu kalau kita yang ingin sholatnya kita benar, ya kita sambil belajar. Mungkin belum tahu rukun atau wajibnya, ya kita tetap sholat, ya kita tetap sholat, jangan belajar dulu baru itu, tapi sambil belajar, insya Allah kesalahan-kesalahan yang kemarin akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi syaratnya harus tolakul ilmi. Aqimis sholata liduluki syamsi, misalnya matahari, tapi matahari ke barat, kalau masih lurus belum boleh sholat dulu. Berarti kalau misalnya matahari ke barat, berarti sholat zuhur dengan sholat asar. Liduluki syamsi ila ghasaqil laili, sampai petangnya matahari. Berarti sholat apa petangnya matahari? Sholat maghrib dengan sholat isya, wa qur'anal fajr, dan sholat subuh. Berarti perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Nabi Muhammad mulai sholat 5 waktu dimulai dari dulu, sesuai dengan ayat ini. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, yaitu sholat subuh. Inna qur'anal fajri kana masmuda, bahwa sholat subuh itu disaksikan para malaikat yang antara menjaga siang dengan malam, bertemunya disaksikan dua malaikat yang menjaga siang dengan menjaga malam. Ketika dimasuki, karena itu sholat subuh itu pahalanya luar biasa, paling gede. Kejelasan tentang kitab. Tadi kan ada tahajud di nafilah. Kalau Nabi Muhammad itu tahajud wajib, tapi kalau kita hukumnya sunnah. Apa tujuannya? Kita berarti pahalanya setelah sholat tahajud, ya pahalanya gede. Setelah sholat tahajud berarti sholat tahajud. Tujuannya apa? Untuk menambah-nambah, mudah-mudahan kita mendapatkan maqaman mahmuda, perbuatan baik syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa iqamus shalah, sholat itu, sholat yaitu mendirikan sholat ada dua rukun, yaitu rukun lahir dan rukun batin. Dohir dan rukun batin. Rukun dohir
perintahkan dalam agama, yaitu rukuk, sujud diperintah dalam agama. Kita harus kita lakukan. Lahir atau zahir. Tapi rukun bahwa kita sholat, ya, kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala merasakan khusyuknya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah maha agung, maha besar. Wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, dan menyampaikan zakat. Kalau kita ngasih zakat, kita sombong, berarti kita merasa mempunyai harta. Menyampaikan titipan Allah berupa uang, titipan Allah berupa perkebunan, titipan Allah berupa hasil dari perdagangan, ya, titipan Allah hewan, titipan Allah makanan pokok, itu yang wajib kita zakatin. Oleh karena itu zakat adalah menyampaikan. Oleh karena itu titipan dari Allah, sampaikan kepada yang berhak, mustahik. Mustahik siapa saja? Fakir, miskin, mu'alaf, ya, gharim, ibnu sabil, apalagi amil, ya, amil itu panitia, tapi panitia yang jangan rampok, ya, urusan jadi panitia apa itu zakat, urusan ngambilnya bukan boleh, yang ngambilnya sebenarnya kerja satu hari berapa gitu, yang menguasai zakat urusan dia dan ambil wa ita'uz zakat wa shaum Ramadan, dan melaksanakan puasa Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan naik haji, munggah haji. Kalau mana wa hajjul baiti, munggah haji, baiti baitullah, manis istata'a, man iku istata'a wa man ilaihi baitullah, apane sabila dalam. Sekarang Indonesia sudah ada yang ke sana. Nah, itu wajib juga wajib. Karena apa? Terhalang dari jalan, terhalang dari penyakit. Nah, itu enggak wajib. Pokoknya kita puaya, ya, pada saat ini. Tapi ada terhalang. Kalau ke sana nanti ada yang kita khawatirkan, yaitu penularan COVID-19. Itu tidak wajib pada saat ini. Nah, itu umpama ini di Mekah atau sebelah Mekah mana itu ada peperangan, ya kita tidak wajib ke sana karena dalam perjalanan itu terganggu. Oleh karena itu tidak wajib, walaupun kita sehat, walaupun kita punya uang banyak, tapi di sana tidak aman. Oleh karena itu kita tidak wajib haji. Tapi kalau aman, sehat, uangnya banyak, wajib. Kalau enggak, haji hukumnya dosa. Oleh karena itu Islam belum muslim, belum tentu muslim, tapi muslim belum Islam sudah barang tentu muslim, tapi muslim belum tentu Islam. Muslim bapak muslim semuanya. Indonesia muslimnya berapa ya? Muslimnya kan sampai 85%, yang melaksanakan sholat berapa persen? Nah, sekarang ini belum tentu Islam. Tapi kalau Islam sudah melaksanakan 5 ini, ya itu kalau mampu. Kalau kita tidak mampu untuk haji, ya kita Jumatan, termasuk pahala haji. Tapi kalau kita mampu, ya kita melaksanakan haji. Bisa dikatakan Islam. Tapi belum muslim, belum tentu Islam. Tapi Islam sudah barang tentu muslim. Udah cukup Pak ya? Jam berapa ini Pak? Ya jam 10 kurang 2 menit. Bapak-bapak yang kami hormati, hanya itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita istiqomah dalam perkumpulan seperti ini karena mendapatkan semuanya. Itu pertama mendapatkan ilmu, kedua kita bisa menantunya anak yatim, ketiga tidak bisa bersilaturahim, nikmatnya silaturahim luar biasa. Keempat, kita bisa kirim doa kepada roh-roh atau keluarga kita yang sudah mendahului kita. Insya Allah semuanya berkah, semuanya aman. Amin, amin ya Rabbal alamin. Kita sebelum kita doa, kita akhiri dengan bacaan yaitu sholawat tidur ya. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya minta maaf ya, langsung pamit karena di tempat yang saya ada acara sebelumnya tapi hujan orkes-orkesan nggak mau kasihin ya, tapi katanya ditunggu ya, pamit ya, mohon maaf rasanya ya, itu bungkus Allah bungkus.